Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Nah ini kalau pertanyaan ini pertanyaan terusan ini. Saya anak sambung dari ayah. Perhatiin pertanyaannya ya, ibu-ibu. Jadi nanti kalau kebetulan terjadi kasus yang sama, ibu-ibu cukup mengulang videonya. Insya Allah jawabannya sama. Saya anak sambung dari ayah. Ibu pun tidak ada. Ayah sambung saya punya anak yang sudah berkeluarga semua. Sebelum ayah meninggal, lihat, ayah sambungnya nih. Sebelum ayah meninggal, ayah saya berwasiat tanpa tertulis. Karena saya sudah merawatnya sejak lama. Jadi alasannya ayahnya ngasih wasiat karena dia yang rawatin. Ini anak sambung yang rawatin. Memberikan hak waris kepada saya rumah. Kepada saya rumah, jadi tempat tinggal selama ini. Namun pihak saudara tiri menggugat saya. Katanya saya tidak punya waris. Rupanya anak asli. Oke? Mohon penjelasannya menurut pendapat Ustadz gimana? Jadi gini, kalau anak sambung sampai kapanpun nggak akan jadi anak dan tidak akan menerima waris. Ya, bukan anak sambung, anak bawaan ibu. Ya, anak bawaan ibu. Kalau yang namanya anak sambung, sampai kapanpun tidak akan pernah menerima waris. Ya, paham? Maka kalau dari keterangan pertanyaan ini, secara hukum sah saja ayah sambung ini berwasiat, sah. Mau tertulis atau tidak, secara hukum saat ayahnya berwasiat sah. Untuk ya memberikan sebagian hartanya. Anggaplah dalam hal ini rumah. Sah secara hukum. Nah, akan tetapi seseorang dibolehkan berwasiat kepada seseorang yang bukan ahli waris pastinya. Itu tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Kalau seorang anak sambung ini pengakuannya, bapak wasiat rumah ini buat saya, oke, siap. Kalau memang hartanya tibang rumah itu doang, maka dianggap batal. Namun batalnya tidak secara menyeluruh. Dari rumah tersebut, ya enggak, kurangin aja sepertiga. Maka sepertiga itu adalah bagian wasiat yang harus diterima anak sambung. Tapi kalau memang rumah tersebut, itu hanya bagian kecil dari miliaran harta seorang ayah sambung ini, maka sudah cukup. Rumah itu adalah wasiat yang wajib dikeluarkan oleh ayah sambung, yang enggak kepada anak sambung, yang enggak sebelum pembagian warisan. Jadi sah-sah saja dengan catatan rumah itu ya enggak melebihi sepertiga dari seluruh harta ayah sambung. Saya ulangin, Kang Udin anak sambung saya. Pahamin ya? Oi. Bu. Kang Udin anak sambung saya. Dia yang ngurusin. Orang anak saya kagak peduli. Saya bilang, Din, Kang Udin, nanti ini rumah buat Kang Udin ya kalau saya meninggal. Itu namanya wasiat. Nah, saya meninggal. Terus Kang Udin mengklaim ini wasiat misalnya. Punya data lah gitu misalnya. Ya sudah, lihat harta saya. Oh ternyata rumah saya di mana-mana. Di Pondok Indah, di sini. Artinya, rumah yang saya wasiatkan kepada Kang Udin itu bagian kecil dari banda saya. Ya sudah, ini rumah buat Kang Udin. Tapi kalau ternyata memang itu-itunya doang bandanya, kagak ada lagi, emang susah. Cuman karena dia udah gedeg banget sama anak-anaknya, ini saya, ini rumah diwasiatin ke Kang Udin. Mau tertulis atau tidak, maka secara hukum wasiat tersebut dihukumkan batal. Tapi tidak secara menyeluruh. Karena kenapa? Karena berwasiat itu nggak boleh lebih dari sepertiga seluruh harta saya. Maka udah, rumah 100 meter jual. Jual udah, jual dulu. Nah dari situ potong sepertiga. Nah sepertiga itu buat Kang Udin. Yang lainnya harus dibagikan kepada ahli waris. Paham kira-kira? Nah cuman kalau zaman sekarang begini papa lagi. Bapak, ibu,
apapun bentuk wasiat, kalau dia ngerti agama, kalau kagak kan repot. Kalau anak-anaknya ngerti agama, kalau kagak repot. Makanya apapun bentuk wasiat harus ada bukti. Entah itu bukti tertulis atau rekaman. Kayak saya sama Mas Joko. Mas, nanti kalau saya meninggal, tanah yang di Solo semuanya pindah kepemilikannya kepada Hafsah Turmuzi. Saya udah tulis itu. Saya udah tulis. Artinya ada data. Nanti kalau saya meninggal, itu kan nanti anak saya nyerahin surat. Mas Joko nih, tuh surat bapak saya. Tanah yang di Solo semuanya buat saya. Aman nggak kira-kira? Cakep bagaimana, Mi? Itu mengakuin banda orang. Paham nggak kira-kira itu masalah? Ya, Beri, paham Beri? Bang Imron, Bang Pele, ya dipahamin ya, dikit-dikit ya. Jadi, kalau kapan kita mau wasiat sama anak kita, bukan anak kita, kalau wasiat nggak boleh ke anak, nggak boleh ke ahli waris. Kita mau wasiat sama orang, ponakan atau siapa, atau sama adik kita, atau sama abang kita, atau sama siapa, harus tidak boleh lebih dari 1/3 seluruh harta kita. Jadi dibagiin dulu tuh wasiat, baru habis itu waris. Mimba diwasiatin yutuso biha audain. Wasiat dulu dikeluarkan, udah dikeluarin wasiatnya, nah baru harta waris itu dibagi kepada ahli waris. Itu pun setelah dipotong, keluarin wasiat, bayar hutang, persiapan pemandian, pemakaman, setelah itu bersihnya, baru diberikan kepada ahli waris. Paham kira-kira? Mudah-mudahan harta kita banyak ya. Boleh, amin kencang aman.